Ya, biasanya kita mulai dulu dengan jurnal umum. Nah, hal yang perlu Anda ketahui adalah pertama, jurnal umumnya sama, tidak ada perbedaan. Ya, jurnal umumnya sama. Sekarang, apa yang membuat berbeda, Pak? Ada dua nama akun baru yang akan kita temukan, yaitu akun pembelian sama akun penjualan. Ya, ini akan membedakan Anda dengan perusahaan jasa. Ya, perusahaan jasa juga ada pembelian sama penjualan. Apa Pak konteks yang membedakan perbedaan? Ya, jelas kalau perusahaan jasa itu melayani jasa. Melayani jasa. Jasa seperti apa? Contohnya jasa kecantikan, sewa, ya, eh, jasa apa lagi dan segala macam dan lain-lain. Yang penting berhubungan dengan bersifat melayani. Tapi apa bedanya dengan perusahaan dagang? Perusahaan dagang jelas menjual barang dia, menjual dan membeli barang. Jelas apa bedanya adalah kita perlu membeli barang dagang kita untuk dijual belikan. Nah, dari mana penghasilannya perusahaan jasa? Ya pasti dari pendapatan dia memberikan jasa kepada konsumen. Kalau ini penghasilannya datang dari mana? Dari hasil jualan. Penjualan yang diberikan kepada konsumen. Ya, tapi ada tapinya. Ya, ingat tidak semudah perusahaan jasa itu, perusahaan dagang itu tidak semudah perusahaan jasa gitu loh. Cuma cukup layani, Anda langsung dapat duit gitu loh ya. Kalau perusahaan dagang ini kita bisa aja diutangin sama orang, ya, bisa aja kita misalnya dikembalikan barangnya karena rusak. Pasti kalian pernah dong beli barang di Shopee tiba-tiba atau di Tokopedia atau di toko apapun atau offline gitu ya. Barangnya rusak, Anda kembalikan gitu loh. Tidak seperti perusahaan jasa, nggak mungkin Anda habis pijat, Anda minta kembalikan pijatan Anda gitu loh. Anda pijat balik tukang urutnya gitu. Itu nggak mungkin gitu loh. Atau misalnya Anda sewa, langsung Anda minta balikkan duit karena sewanya nggak penting gitu loh. Ya, nah itu yang menjadi permasalahan bahwa di perusahaan dagang itu tidak semudah yang perusahaan jasa gitu loh. Tapi selama Anda mengerti bagaimana cara menggunakannya itu bakal mudah sekali sebenarnya. Ya, nah perusahaan dagang itu cara penjualannya masih sama. Cara penjualannya ada dua. Yang pertama, penjualan menggunakan tunai dan kredit ataupun utang. Dua, cara mengirimkan barang juga ada dua. Ditanggung oleh pembeli atau ditanggung oleh penjual. Ya. Dan cara bayarnya juga lucu. Cara bayarnya ada dua juga. Satu, bisa dapat potongan atau tidak dapat potongan sama sekali. Dan ada kemungkinan kedua. Kemungkinan yang bisa terjadi adalah barang yang dibeli atau dijual bisa dikembalikan. Oke. Nah, kita mulai sebentar lagi. Nah, kita mulai dulu dengan membuat jurnal umum. Ya, kita buat jurnal umum sekarang. Nomor, dengan nomor tanggal, tangan. Debit, kredit.
perusahaan dagang. Periode, tanggal, bulan, tahun. Oke, mari kita mulai. Kita mulai dulu dengan namanya pembelian versus penjualan. Ya, kita mulai dulu dari sini. Ya. Nah, sama seperti biasa. Anda boleh mematikan kamera Anda, terserah Anda. Ya. Yang pakai WiFi silakan Anda hidupkan, nggak masalah. Yang penting ketika saya minta nama, Anda sebutkanlah untuk pengambilan nilai plus. Oke. Nah, mari kita mulai dulu dengan pembelian dan penjualan secara tunai. Oke, kalau secara tunai pasti menggunakan kas, betul? Itu gampangnya gitu ya. Sekarang, tanggal 1 Januari, dibeli barang dagang secara tunai. Dibeli barang dagang, dibeli barang dagang 5 juta secara tunai. Oke. Nama 3 orang pertama untuk mencoba menjawab. Enggak ada sama sekali mau nyebut coba nama. Oke, saya pilih. Ada. Leo 1. Siapa lagi? Oke, Leo. Kita pakai Leo aja. Leo. Bisa bersuara, Leo? Halo, Pak. Oke, Leo. Kalau berdasarkan yang Anda lihat ini, ya, dia kan dibeli barang dagang ya. Kalau kita beli barang dagang, kita bayarnya pakai apa ya? Kalau secara tunai? Kas. Kasnya harus di mana? Di kredit. Kredit. Sebesar berapa nominalnya? 5 juta. 5 juta. Nah, sekarang karena dia beli barang dagang, maka akun yang kita pakai apa? Di debitnya. Untuk melengkapi, supaya seimbang. Pembelian. Nah, oke, terima kasih. Leo plus 3, tolong dituliskan di bukunya, langsung tampilkan. Nah, jadi kalau Anda lihat dari tanggal 1 Januari ini, Anda itu selama ini sudah belajar bahwa kalau misalnya kita beli barang, harusnya sebenarnya kalau beli barang berarti pakai barang dagang loh, Pak. Beli barang dagang 5 juta secara tunai ya. Pasti kita bayarnya pakai kas 5 juta, habis itu sisanya tinggal kita kasihkan gitu. Halo. Oke. Dan ya, oke. Nah, coba kita tanggal 1 Januari lagi deh. Siap nama?
Oke. Kita mulai. Saya perlu 15 nama. Yeskiel, Sandoji, CP. Sandoji, CP, Gregorius. Berarti Yeskiel, Sandoji, CP itu nomor B. Gregorius nomor C. Kita ambil 3-3 ya. Ya, Fernando. Apa-apa. 5 Ferry, nomor C masih. Ayo nama yuk, jangan malu-malu yuk. Halo? Saya butuh 15 nama nih. Enam Leo, nomor C. Ayo, 7, 8, 9 nih. Nama. Kalau enggak saya yang pilih nih. Jansen, tuliskan namanya. Virgita, tuliskan namanya. Sevira, tuliskan namanya. Oke, Lisbeth, nomor 9. Sevira, tuliskan namanya. Untuk nomor E. Sebelas, Narasya. Tuliskan namanya. 12, Monica Mars. 13, Kara. Tuliskan namanya. Natasha, Monica Mars, tolong tuliskan namanya. Natasha sudah, Monica. (14) Jason Sivian. 15. Hardi Pratama. Tuliskan namanya. Oke, dengarkan baik-baik. Yang menjawab nomor B itu adalah Yeskiel, Sandoji, CP. Yang menjawab nomor C itu adalah Gregorius, Ferry, Leo. Yang menjawab nomor D adalah Jansen, Virgita, Lisbeth. Yang menjawab nomor E adalah Sevira, Natasha, Monica. Yang menjawab nomor F adalah Kara, Jason, Hardi Pratama. Oke, kita mulai dulu dengan Yeskiel. Yeskiel, yang B kira-kira apa jawabannya? Perlengkapan pada kas, Pak. Perlengkapan pada kas. Sandoji? Sama, Pak. Nilainya Apa? 5 juta. Apa Sandoji jawabannya? Perlengkapan pada kas nilainya 5 juta, 5 juta. CP? Perlengkapan di debit, kas di kredit, nominal 5 juta. Oke, Gregorius. Nomor C. Pembelian pada kas dan utang usaha. Jadi? Nominalnya? 3 juta, 2 juta, dan 1 juta. Oke. Ferry? Saya ini Pak, pembelian pada kas dan utang dagang. Pembelian? Pada kas dan utang dagang. Nominalnya kasnya 3 juta. Bukan. Pembeliannya 3 juta, kasnya 2 juta, utang dagangnya 1 juta. Leo? Pembelian pada kas dan utang dagang nominalnya masing-masing 3 juta, 2 juta, dan 1 juta. Oke. Dengarkan baik-baik, jawaban mereka adalah benar. Yeskiel, Sandoji, CP, Gregorius, Ferry, Leo. Plus 3, tuliskan di buku besarnya. Nah, Pak, kenapa yang B itu tidak kita pakai pembelian juga, Pak? Kan ini perusahaan dagang, Pak. Ya, kalau misalnya sudah jelas nama unitnya, sudah jelas nama barangnya, boleh dipakai sesuai nama akunnya. Jadi kan kita selama ini ada belajar perlengkapan, peralatan, itu masih ada. Nah, khusus nomor 1 Januari, yang C, itu pembelian, ya.
Pembelian pada kas dan utang dagang. Nah, jadi kalau sekarang kita nggak pakai lagi nama usaha, tapi Gregory saya benarkan karena saya belum jelaskan tadi. Ya, jadi di perusahaan dagang kita pakainya utang dagang, bukan utang usaha. Oke ya, jadi ngerti ya. Sip. Nah, isi dululah seperti yang saya bilang. Kita kan beli barang 3 juta, isi dululah dari sini lebih gampang. Lalu kita udah bayar 2 juta. Tinggal balance kan, berarti sisa 1 juta. Ya. Oke ya. Ada yang mau tanya dulu untuk soal A, B, C? Mudah? Gampang ya? Nggak ada yang susah ya? Sip. Kita akan jam 10. Oi. Nentuin pembelian sama penjualan tuh ngelihat dibeli sama dijual ya? Iya dong, dilihat dari keterangan soal dong. Harusnya di sini ada keterangannya. Maaf, saya lupa kasih keterangan. Harusnya di sini kita pakai keterangan. Sabar. Keterangan. Jadi Bapak lupa dan juga keterangan. Membeli barang dagang. Membeli perlengkapan. Siap-siap? Kancen, Virgita, dan teman-temannya? Membeli barang dagang. Oke, kita mulai D 2 Januari. Oke, Jansen. Yang D? Kas pada penjualan, Pak. Kas pada penjualan. Nominalnya? 3 juta. Oke, Virgi. Oke, Virgi nggak bisa bersuara. Lisbeth, Kas pada penjualan nominal? masing-masing 3 juta. Bagus sekali. Jansen, Virgita, Lisbeth. Plus 3, plus 3, plus 3. Nah, jelas. Sama seperti Bapak jelaskan tadi. Mulai dulu isi dengan kasnya. Kalau kalian ragu-ragu untuk taruh penjualannya di mana. Dan cara membedakannya, tadi kan lisensia tanya, Pak, cara bedakannya gimana? Jelas. Untuk membedakan hal ini adalah pertama lihat dulu soalnya ini dibeli atau dijual. Jadi kita posisinya kita membeli atau menjual. Ya. Lanjut, kita ke Cevira. Cevira. Iya, Pak. Tunggu, Pak. Kas pada peralatan, nominalnya 3 juta. Oke, kalau Narasya? Oke, kalau Monica? Monica Mars. Monica. Mon. Monica Mars. Ya Pak, ya Pak. Yang jawabannya apa? Yang A. Dari mana nih Monica nih? Baru baca lagi tuh. Itu Pak, berarti peralatan berkurang. Peralatan pada kas Pak. Peralatan pada kas. Monica nih. Sorry Pak. Kas pada peralatan Pak dijual Pak. Sorry Pak. Saya mikirin dibeli Pak. Maaf Pak. Oke. Nah, Sevira, Natasha, Monica, plus 3, plus 3. Udah jelas ya. Terima kasih Pak. Iya. Nah, itu untuk yang E. Yang F. Kara. Tanggal 2 Januari. Kara jangan main di jalan ya, nanti kata itu bahaya. Tanggal 2 Januari. Kas pada penjualan, piutang. Kas? Pada? Piutang. Pada penjualan.
Eh? Ayo. Kas Kas pada piutang. pada piutang. Kasnya di mana aja deh, daripada susah-susah. Kasnya di mana? Kasnya di debit. Nah, habis itu piutangnya di mana? Kredit. Habis itu udah. Oke, sip. Habis itu Jason. Kas dan piutang pada penjualan. Nominalnya? Kasnya 1 juta, piutangnya 2 juta, penjualan 3 juta. Habis itu Hardi Pratama. Kas piutang pada penjualan. Habis itu Kasnya 1 juta, piutang 2 juta, penjualan 3 juta. kasnya di mana, piutang dagangnya di mana? Kasnya di debit, piutang dagangnya di debit, penjualan di kredit. Iya, dengarkan ya Kara ya. Kara salah ya. Nah, karena kita telah bayar, berarti kita udah bayar kasnya. Oke, dengarkan dulu. Jason sama Hardi plus 3, Kara belum dapat, gak apa-apa, nanti dapat di buku hitam aja. Ya, ini pasti kas, piutang dagang sama penjualan. Oke, ya seperti itu ya. Nah, gampang lagi, isi dulu dari penjualan 3 juta. Udah bayar 1 juta. Berarti tinggal 2 juta. Selesai. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya dulu? Kalau tidak ada, acungkan jempol, hidupkan kamera sebentar buat kita tahu. Yang lain bagaimana? Gampang ya? Oke, good. Sip. Tulis gini aja lah ya di bawahnya supaya Anda nanti bisa buka lagi. Ya, tapi nanti saya sharekan dua-duanya sih. Saya sharekan video, saya sharekan Excel, saya sharekan PowerPoint. Jadi Anda bisa sambil cek sendiri. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, kita buy and sell tapi kredit. Oke. Nah, untuk secara kredit, ya, untuk pembelian dan penjualan secara kredit, itu ada yang berbeda pada perusahaan dagang. Ya. Nah, pada perusahaan kredit biasanya dia punya syarat dan kondisi. Ya. Syarat dan kondisi. Di mana untuk menarik orang untuk membayar kita, pada perusahaan dagang itu biasanya sering memberikan diskon. Untuk orang supaya bayarnya cepat. Contoh, ada 2 jenis yang kayak gini. Kok gini?
Oke, ada 5 contoh. Ini contoh yang sering keluar. Ya. Untuk analisisnya. Angka pada posisi pertama itu menunjukkan diskon. Berarti kalau kayak gini cara bacanya adalah apabila orang tersebut membayar dalam jangka waktu 10 hari, ia mendapatkan diskon 2% dan paling lambat 30 hari. Oke, mari kita coba tanya. Kita coba tanya Juan. Coba suara Juan. Iya, itu untuk soalnya itu kredit. Suaranya bisa Juan? Karena saya butuh suara. Oh, enggak, kita panggil Adek. Adek. Iya, Ferry. Pak. Adek, kan Bapak sekarang beli barang secara kredit nih, dikasih kondisi kayak gini. Misalnya Bapak beli 1 Januari, oke? Kalau 5 Januari Bapak masih dapat diskon nggak, Adek? Kalau misalnya Bapak beli barang di sini kan, Bapak mau bayarnya waktu ini, hari ini. Bentar. Hmm. Enggak. Iya, enggak. Ada. Dapat diskon 2%. Iya. Ya, habis itu saya mau tanya deh ke Selin. Ya, Pak. Kalau tanggal 9 Bapak bayar masih dapat diskon enggak? Dapat. Dapat. Good. Oke, kita tanya Desi Susanti. Enggak ada suaranya Bu Desi. Kita tanya Edo ya. Do. Ya, Pak. Tanggal 11 Januari, Do? Tak dapat. Tak dapat? Enggak ya? Enggak. Oke, nah kalau tanggal 11 Januari masih dapat rupanya. Kenapa? Karena kita belinya tanggal 1, kita dikasih potongan sampai 10 hari, berarti tambahkan aja 10 hari. Nah, tapi kalau misalnya tanggal 12 Januari, berarti kalau saya bayar tanggal 12 Januari, saya tidak dapat lagi diskonnya. Ini misalkan ya, hanya perumpamaan. Ya, nah, Pak, berarti apa gunanya kalau paling lambat 30 hari? Berarti orang ini paling lambat harus bayar pada tanggal 31 Januari, paling lambat. Ya, kalau udah lebih dari 12 Januari, dia nggak dapat lagi diskonnya. Dan paling lambat dia harus bayar 31 Januari. Oke, sekarang siap-siap nama ya, sebentar. Oke. Nama. Ferry 1. Hanya Ferry. Oke, kita mulai aja Ferry aja. Ferry. Cara bacanya gimana, Ferry? Apabila orang tersebut
Membayar dalam jangka waktu Ah. yang ini gak Pak? Yang Yang 3/13 ini kan? ini ya ini. Dalam jangka waktu 13 hari. Berapa hari? Ia mendapatkan diskon 3%. Ah. Dan paling lambat 30 hari dibayar. Jawabannya? Tanggal 11 Maret dia bayar dapat diskon nggak dia? Dapat. Oh ini? Kalau itu masih dapat. Dapat. Oh ini? Itu tanggal 5 paling lambat 13 hari buat dapat diskon. masih dapat, Pak. Masih dapat. Yakin? Oke, masih dapat. Paling lambat dia bayar tanggal berapa? Maksudnya nih untuk dapat diskon atau enggak? Kalau dia bayar tanggal 19. 19 Maret jadi kan dapat. Paling lambat dia bayar tanggal 30 hari dari tanggal 5 Maret. Berarti sekitar tanggal 5 April dong ya? Iya. Benar nggak? Oke, Ferry dapat plus 5 saja. Karena kenapa? Harusnya plus 8. Ini tidak dapat. Iya. Tanggal 18 itu. Ya, benar. Ya, jadi cara bacanya adalah apabila orang tersebut bayar di posisi hari 13 hari dari posisi tersebut, maka dia mendapatkan potongan diskon. Kalau tidak, ya dia tidak dapat gitu loh. Ngerti ya? Oke, yang lain bagaimana? Ada pertanyaan dulu untuk yang pertama. Oke. Ada teknik kedua, yaitu pembacaan yang kedua. Apabila orang tersebut membayar dalam 10 hari pertama, dapat diskon 3%. Apabila dari hari setelah 10 hari sampai 15 hari pertama, ia mendapatkan 2%. Dan paling lambat 30 hari. Nah. Oke, mari kita coba pakai ini. Saya pakai ini aja deh. Oke, mari kita tanya anak ekonomi. Brian Ebed. Kenapa, Pak? Panggil ya, enggak ngapa-ngapa sih. Nah, saya jadi lah. Komputer aku lagi bermasalah, Pak. Tiba-tiba error, sabar. Sama kayak orangnya sebenarnya. Sorry. Udahlah, saya panggil itu lah anak geografi. Hernando. Apa Pak? Apa anak geografi? Emang kalian anak ekonomi? Mana ekonomi ada tim lagi? Sudah bubar. Hernando, tanggal 5 Januari, berdasarkan dari omongan di atas, saya dapat diskon berapa persen? Salah satu beli barangnya tanggal 3%. 3%. Tahu tanggal 9? 3%. Tanggal 11? 3%. Tanggal 17? 2%. 2%. Bentar.
Anak geografi Anda. Ya kan? Kalau tanggal 14 Januari dapat diskon? 2%. Memang anak geografi memang tidak terlalu jago dalam ekonomi, tidak apa-apa. Oke. Dengarkan baik-baik. Coba kita lihat, ini maksudnya adalah kalau kita bayar dalam 10 hari pertama, 1 sampai 10 hari pertama dapat berapa diskonnya, Hernando? Woi, Hernando. 3%. 3%. Kalau 11 sampai 15 hari pertama? 2%. Iya. Bukan ditambahkan ya, jangan pernah ditambahkan ya, Pak. Berarti kalau saya bayar misalnya tanggal 1 saya beli, lepas itu saya bayar di tanggal 5, berarti saya kan masih 10 hari pertama, Pak. Dapat yang 3%, dapat yang 2% lagi, tidak ditambahkan. Cuma salah satu aja. Kalau kayak gitu mah bangkrut nanti perusahaan dagangnya. Oke? Ada yang nggak ngerti untuk permasalahan yang kedua? Tenang ya, nanti saya akan suruh Anda kerjakan ini nanti. Nanti ada Google Form, minggu depan, saya akan suruh Anda kerjakan ini. Suruh buat kalimatnya. Kalau hari ini, Pak? Hari ini tak ada tugas, cuma belajar. Kalimat yang mana, Pak? Nih, 2 kalimat ini. Kayak kita jelasin gitu maksudnya. Yo. Oke. Nah, OM itu adalah end of month. Itu berarti kita akan nggak dapat diskon, tapi paling lambat kita harus bayar di akhir bulan. Kita harus paling lambat harus bayar di akhir bulan. Kalau 2/10 EOM, berarti ada apabila ini masih dapat diskon. Apabila Anda orang tersebut bayar dalam 10 hari, waktu 10 hari, ia mendapatkan diskon 2%. Dan paling lambat akhir bulan. Kalau N30 berarti adalah paling lambat nggak ada diskon, ia mendapatkan paling lambat ia membayar 30 hari. Ini semua adalah syarat kredit. Itu semua adalah syarat-syarat kredit. Jadi ketika Anda soalnya akan seperti ini. Tanggal 1 Januari dibeli barang dagang 5 juta dengan nomor faktur 101 dari Pak Aheng dengan syarat 2010 N30. Maka dengan demikian, kalau Anda dikasih tahu seperti ini, Anda sudah harus tahu bahwa ini belum dibayar. Karena dikasih tahu bahwa di sini dia beli barang dagang 5 juta dari Pak Aheng. Ya. Tapi ada syaratnya. Syarat itu adalah syarat kredit utang dagang. Nah, di sini akan sangat berpengaruh pada keterangan kita sekarang harus hati-hati. Jadi boleh tulis faktur 101 syarat, atau biasanya Pak Aheng, boleh Pak Aheng, dibeli dari Pak Aheng, ya pembelian Pak Aheng, faktur 101, syarat 2/10 N30. Dan ini wajib ada. Ini lebih penting daripada perusahaan jasa. Kalau perusahaan jasa saya tidak takut Anda untuk tidak menuliskan. Tapi kalau perusahaan dagang saya mewajibkan Anda dan itu bernilai. Bernilai satu soal. Jadi kalau misalnya soal Anda cuma tuliskan jurnal umum tapi nggak ada tulisan memonya, salah. Maafkan saya. Saya sudah kasih tahu dari awal. Ya. Tidak boleh di sampingnya. Wajib di bawahnya. Kenapa wajib, Pak?
Ya, satu. Untuk memudahkan Anda ketika Anda membayar barangnya, Anda dapat diskon atau enggak. Pertama. Kedua, untuk mengecek apakah Anda ada retur barang atau tidak. Karena dia banyak jenisnya. Itu alasannya. Oke? Ada pertanyaan lagi? Jadi itu alasannya kenapa saya mewajibkan Anda menulis memo untuk di perusahaan dagang. Wajib. Tidak ada pakai tapi-tapi. Oke? Bisa saya lanjutkan? Oke, kayak tadi. Silakan. Oke, sambil dibaca ya. Pak, nomor faktur tuh apa? Itu kayak kalau di Pontianak namanya bond. Oh. Itu. Oke. Siap-siap nama. Sandoji 1. Grecia. Fernando. Yes, good. Sandoji. Grecia. Fernando. Gregorius. Oh, masih ada Ferry, maaf. Berarti ABC, nomor B itu adalah Ferry Sandoji Grecia. Nomor C itu Fernando Gregorius. Habis itu Angelin, tolong nama dituliskan. Angelin nomor C. Angelin. Habis itu untuk Crescencia nomor D. Namanya Despita D. Evelyn D. Nama tuliskan yang saya sebutkan tuh. Crescencia Despita Evelyn. Habis itu Hansel Lukito Helenita Hugo Jeremy F. Meriani F.
Nadia Pandora. F. Cara menjawabnya adalah Anda harus menyebutkan memonya sekalian. Oke. Saya bacakan kembali. Ferry Sanjoji Cresia itu nomor B. Fernando Gregoris Angelin itu nomor C. Presencia Despita Evelyn itu nomor D. Hansel Helenita Hugo itu nomor E. F-nya Jeremy Meriani Nadia. Oke, kita mulai dari yang B dulu. Kita mulai dari Ferry. Silakan Ferry. Peralatan pada utang dagang. Peralatan pada utang dagang. Habis itu? Memonya membeli peralatan nomor fakturnya 1230 syarat IOM. Oke, IOM itu apa? Dibayar pada akhir bulan, end of month. Jadi dia harus bayarnya akhir bulan. Kalau tidak belum akhir bulan dia boleh bayar nggak? Boleh, batasnya. Boleh. Oh, batasnya. Sandoji? Untuk akunnya peralatan di debit, utang dagang di kredit. Terus nominalnya 2 juta. Terus di memonya itu membeli peralatan dengan nomor faktur 1230. Syarat pembeliannya syarat dibayarnya di akhir bulan atau EOM. Syarat dibayarnya, berarti harus bayarnya pada akhir bulan, nggak boleh tanggal awal bulan. Limitnya Pak, batasnya. Oh, limitnya. Oke, Kresia. Peralatan pada utang dagang Pak. Nominalnya 2 juta. Memonya dibeli peralatan dengan nomor faktur 1230 dengan syarat end of month. Maksudnya end of month itu gimana? Batasnya tuh di akhir bulan. Oh, batas ya, betul. Oke, bagus sekali. Ferry Sanjoji Kresia +3, silakan dituliskan. Pembelian peralatan. Oh ya, saya minta maaf dulu ya, saya lupa kasih tahu. Hari ini kita akan cukup lama di Google Meet. Saya minta maaf terlebih dahulu ya. Dikarenakan saya akan memulai hari ini karena kita masuk ke pelajaran baru. Kalau enggak pelajaran baru mah enggak perlu saya sampai selama ini. Jadi saya minta maaf terlebih dahulu kalau Anda merasa lambat di Google Meet hari ini atau merasa lama sekali. Saya meminta maaf terlebih dahulu. Ya, saya meminta maaf terlebih dahulu. Oke. Kita lanjut, Fernando. 1 Januari. C ya. Tanggalnya 1 Januari. Akunnya pembelian dengan pada utang dagang. Pembelian pada utang dagang. Habis itu? Nominalnya 1.500.000. Nominalnya? 1.500.000. Habis itu? Memonya pembelian dari toko ABC dengan nomor faktur 1002 syarat 3/10, 2/15, N/20. Itu cara bacanya gimana? Cara bacanya bisa dibaca itunya nggak Pak? Iya, cara buat kalimatnya. Bisa? Tunggu dulu Pak. Saya geserkan deh biar kamu bisa baca, bisa nyontek. Apabila orang tersebut membayar pada tanggal 10 pertama mendapat diskon 3%. Yes, habis itu? Dan 15 hari selanjutnya 2%. Habis itu? Dan 20 selanjutnya tidak mendapat diskon. Jadi paling lambat dia bayar berapa hari? Paling lambat dia bayar tanggal 20 terakhirnya. 21 ditambah 20 nih. Oke, Greg.
Ya, Pak. Gimana Greg jawabannya? Pembelian pada utang dagang. Habis itu? Nominalnya 2 juta. Memo? Memonya pembelian toko ABC faktur 1002. Syarat 3/10, 2/15, N/20. Oke, Angelin? Pembelian pada utang dagang, Pak. Hmm. Nominalnya 2 juta, memonya pembelian toko ABC, faktur 1002, syaratnya 3/10, 2/15, sama N/20. Oke, kalau misalnya Bapak beli di tanggal, Bapak bayar di tanggal 6, Bapak dapat diskon berapa persen? 3%. Tapi kalau Bapak bayar di tanggal 12? Kalau 12, 2%. Kalau Bapak bayar di tanggal 25 boleh nggak? Nggak dapat diskon, Pak. Tapi boleh nggak? Boleh. Nggak boleh. Kenapa? Kasih Bapak alasannya. Bapak bantu jawab. Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh, Angelin? Bapak bilang nggak boleh. Alasan. Melebihi batas, Pak. Iya, benar sekali. Karena melebihi batas dari tanggal yang ditentukan. Kan kita batasnya adalah cuma 20 hari. Ya, kita coba tanya anak geografi. Bukan anak sosiologi. Brian Ebert. Oi. Betul nggak seperti itu? Iya, betul. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia melewati batas. Ya kan syaratnya N/20. Berarti dia akhirnya tanggal 20. 20 ke 21. Nah, kan ini memang biasa nggak masalah. Kalau anak sosiologi salah itu saya masih wajar. Oh iya, iya. Jadi tanggal berapa paling lambat? Tanggal 21. Tanggal 21. Kenapa bisa 21? 20 tambah 1, ya. Ya, 20 tambah 1. Jadi pembelajaran sosiologinya masih baik. Gimana pertanyaan Ebert? Sosiologinya masih bagus akhir-akhirnya? Cukup bagus. Sudah daftar lomba? Belum, Pak. Oke, nanti saya daftarkan ya. Tidak. Oke. Terima kasih banyak Ebert telah membantu saya. Oke. Next, lanjut. Kita lanjut ke D. Oh ya, maaf dulu. Fernando cuma +2 karena tadi dapat dia sebenarnya 1,5 juta. Saya nggak tahu 1,5 juta tentang di mana untuk Fernando. Saya kira diskonnya dikurangin, Pak. Oh, nggak boleh. Kalau dikurangin, kan kita belum dapat diskon. Gregoris, Angelin +3. Krisensia? Yang D? Kasnya bertambah apa, Pak? Nggak tahu. Udah dibayar belum? Belum, secara kredit. Oh, piutang dagangnya itu debit. Piutang dagang pada kas, Kak. Habis itu? Nominalnya 1 juta. Memonya? Memonya penjualan barang. Penjualan barang dagang dengan nomor faktur 105 ke toko Allen, syaratnya 5/10 N/30. Itu maksudnya bacanya gimana? 5/10 N30. Apa ya? Saya bantu deh. Saya bantu. Nah. Itu tuh apabila orang tersebut membayar pada jangka waktu 10 hari, maka ia mendapatkan diskon 5%. Tapi terus yang N/30 itu tuh dia kayak paling lambatnya tuh 30 hari. Oke. Oke, lanjut. Despita, Ibu Despita. Iya, Pak. Jawabannya? Piutang dagang di bagian debit yang itu 1 juta. Terus
penjualan dan kasnya di kredit 1 Kasnya ya. juta. Ah? Ada kasnya ya. Ada kas ya. Oke. Habis itu memonya? Namanya non-faktur 105 ke toko Aleng syarat 5/10 dan N/30. Nah, kayak gitu juga boleh ya. Nomor faktur 105 toko Aleng syarat 5/10 N30 kalau mau singkatnya. Oke. Evelyn? Ibu Evelyn, Iya, Pak. apa jawabannya? Piutang dagang pada penjualan nominalnya 1 juta 1 juta. Memonya penjualan no faktur 105 ke toko Aleng syaratnya 5/10 N30. Oke, yang benar adalah Evelyn. Presensia cuma +1, Desvita +1, Evelyn +3. Ya, kan belum ada kas. Kenapa tiba-tiba muncul kas? Oke. Jadi ini yang benar. Oke. Lanjut, Hansel. Hansel. Pak. Oi. Kas pada perlengkapan 1 juta. Kas pada perlengkapan 1 juta. Habis itu 1 memonya? juta 1 juta. Memonya dijual perlengkapan 1 juta dengan nomor faktur 1001 secara tunai. Jangan dituliskan semua, itu sih kamu tulis soal. Iya. Dijual perlengkapan dengan nomor faktur 1001 secara tunai. Oke, habis itu lanjut Helanita. Kas pada perlengkapan. Habis itu 1 juta. Memonya menjual perlengkapan dengan nomor faktur 1001 secara tunai. Hugo. Hai Pak. Ngapa-ngapa Hugo? Ya Pak. Saya nggak panggil Anda, saya minta jawaban. Itu kas pada perlengkapan. Nominalnya masing-masing 1 juta. Terus memonya. Coba singkatkan dong. Punya kawan kamu tuh panjang. Singkatkan. Memonya. Bisa disingkatkan ke Pak ini? Penjualan. Oh, penjualan dengan nomor faktor 1001. Nah, gini aja ya. Untuk next time, untuk kan Pak, kenapa Bapak nggak sebut penjualan perlengkapan Pak? Toh kita udah tuliskan di itu kok, di jurnal umum kok. Orangnya juga udah bisa baca, kalau dia bisa ngerti akuntansi, oh ini jual perlengkapan. Pak, kenapa Bapak nggak tulis tunai? Toh ada kasnya. Orang udah tahu kok, kalau udah tunai, pakai kas. Ya, supaya lebih gampang aja, simpel aja. Saya bantu aja supaya Anda lebih simpel. Pak, kenapa kalau yang beli barang dagang Bapak tuliskan? Sebenarnya pembelian toko ABC juga boleh. Maka tadi saya bilang, ini kayak gini faktur toko Aleng syarat. Pak, kok Bapak nggak tulis penjualan? Ya jelas, karena di sini di jurnal umumnya ada penjualan. Ngapain Bapak tulis lagi? Oke, supaya mempermudah aja memo. Karena tadi ada yang terkejut. Pak, kenapa tulis memo Pak? Ya, karena biasanya takutnya tulisnya panjang banget kan memonya. Ya, kalau Anda tulis memonya panjang ya, kalau kayak Hansel sama Helen ya pasti panjang gitu loh, jadi capek. Tapi kalau Anda bisa membaginya ya bagus gitu loh. Oke, Hansel, Helen, Hugo +3. Jeremy? Jeremy? Jeremy. Iya Go, hati-hati ya Go. Jawabannya Jer, nomor F. Oke, kita ke Meriani dulu. Meriani. Ya Pak. Apa Meriani jawabannya? Tanggal 2 Januari, terus kas penjualan masing-masing 5 juta. Memonya dijual barang dengan faktur 107, terus syaratnya 1/5, N/20. Oke. Nadia?
Penjualan pada utang dagang nominal 5 juta. Memonya Pak Asyang faktur 107 syarat 1/5 N/20. Oke, saya minta maaf terputus. Oke. Tadi sampai di mana tadi? Untuk itunya? Halo semuanya? Bisa bersuara? Sampai Jeremy yang F. Jeremy bisa bersuara, Jeremy? Oke, bentar. Saya sabar loh Pak Ero. Sabar. Habis tadi barusan komputer di sekolah lagi keren. Oke. Nggak ada suara, Pak. Halo, halo. Nah, udah ada. Ada yang mau jawab nomor F? Karena nomor F tadi salah. 2 orang. Nadia salah. Mediani salah. Gak ada yang mau coba jawab kah? Saya Pak, boleh Pak? Siapa? Monika ya? Monika, silakan Monika. Piutang dagang pada penjualan Pak. Itu nominalnya?
5 juta, Pak. Dengan memonya dengan syarat 1/5, N/20. 1/5, N/20. Jangan lupa sebut nama faktor. Ya, faktornya 107, Pak. Lupa, sorry, Pak. Nah, kalau kayak gini boleh nggak Pak? Boleh. Kalau kamu, tapi biasanya kalau nggak tulis nama tuh agak susah karena biasa aja nomor fakturnya ganda gitu loh. Nah, iya benar. Berarti Monica plus 3. Makasih, Pak. Iya. Gak apa-apa, Jeremy, silakan start dulu. Boleh kok. Oke, ada yang mau tanya dulu? Sampai di sini. Beli tunai, jual kredit. Beli tunai, beli jual kredit. Ini beli tunai, jual kredit. Ada yang mau tanya? Yang lain nggak mau tanya, yakin? Tim geografi ada yang mau tanya? Tim geografi? Fernando? Ya Pak. Ada yang mau ditanyakan? Brian mau nanya ya. Apa? Tim sosiologi tadi udah dijawab. Oke. Terakhir. Untuk terakhir hari ini. Ya. Kalau pada pembelian dan penjualan, dia itu ada namanya beban angkut. Jadi kita perlu namanya beban angkut. Nah, di sini sekarang kita gabungkan beli kredit, jual kredit, beli tunai, jual tunai, tapi ada beban angkut. Pembelian dan beban angkut penjualan. Ini yang terakhir ya untuk hari ini. Karena gila juga. Udah hampir 2 jam kita Google Meet. Nah, lanjutannya adalah bahwa sebenarnya kapan kita akan menanggung, kapan kita gak akan menanggung. OB destination point itu adalah sabar, saya takut saya terbalik. Sebentar. Oke. Hernando. Tahu Pak? FOB destination point bahasa Indonesianya apa dah? Franco. Gudang apa? Apa dia? Bawa buku gak? Saya takut terbalik. Biasanya takut terbalik di sini. Leonardo. Tahu Pak. Apa dia Pak? FOB destination point kemarin Franco gudang pembeli atau penjual?
Kalau destination kayaknya Pembeli kayaknya, Pak. Variable. Pembeli kayaknya. Yang nanggung penjual kan? Apanya? Yang mana? Yang nanggung. Ya. Pembeli lah. Destination, Pak. Apa ini destination pembeli? Maksud aku destination pembeli. Kalau yang shipping penjual. Nanggungnya loh. Iya. Ini? Sorry, saya agak lupa. Aku lupa, bukan apa. Biasanya ini sering terbalik. Mana? Betul. FOB decision point penjual, oh ya betul. Enggak lah. Sabar. Destination bukan pembeli ya? Yang shipping baru penjual. Destination. Sabar. Kebalik. Oh, shipping itu, Cok. Shipping pembeli. Gimana tim sosiologi ini? Sorry. Saya udah bilang, saya nggak mau ngajar ekonomi lagi, saya mau ngajar fisika. Ya. Brian nyontek slide komputer akuntansi ini. Pula. Enggak, Cok. Aku itu, Cok. Aku apa? Periksa. Oh, ada ya. Di itu ada ya. Pak ini komputer akuntansi juga ada. Tak ngerti, Pak. Komputer akuntansi tak dijelaskan. Oke, nanti saya rekamkan, nanti saya kasih tahu Bu Mary. Keren. Oke, ya. Sekarang. Kapan saya akan menanggung? Ya. Jadi saya langsung jelaskan aja. Ini saya langsung jelaskan habis saja. Sabar ya. Soal sebentar ya. Ini 3 jenis yang sering keluar. Kalau beli kayak gini, kalau jual kayak gini. Sabar. Oke. Sekarang saya mau tanya dulu ya. Kalian jawab aja nanti di Google. Boleh hidupkan suaranya semua. Ya, semua boleh hidupkan. Saya mau sambil dengar. Oke, nggak apa-apa, dihidupkan aja. Oke. Kalau tanggal 1 nih saya posisinya sebagai apa? Pembeli atau penjual? Pembeli. Kita lihat dari kita ya. Kita lihat dari kita semua. Kita tanggal 1 saya posisinya apa? Pembeli. 1A berarti saya posisinya pembeli ya. 1B? Pembeli. Pembeli. 1C? Pembeli. 1C?
Ya, satu ABC kalau lihat dari soal kita adalah posisinya pembeli. Kita melihat dari posisi kita nggak melihat dari posisi orang. Oke, habis itu satu DEF berarti logikanya adalah saya adalah sebagai posisi penjual. Oke, dengarkan baik-baik. Apakah nomor satu ini saya belinya tunai atau kredit? Suaranya boleh? Atau langsung chat aja? Pakai chat aja. Tanggal 1 itu saya 1A itu saya belinya tunai atau kredit? Kredit. Kredit. Maka dengan syarat pasti ada, nah betul, kredit. Nah, tanggal 1 Januari yang nomor A, ketika saya beli barang secara kredit, maka kalau kayak tadi, itu kan berarti pembelian pada utang dagang. Nah, tapi kita lihat di sini ada FOB destination point. FOB destination point siapa yang nanggung? Di chat aja. Penjual. Penjual. FOB destination point saya penjual. Tanggal 1 tadi saya posisi pembeli atau penjual? Pembeli. Pembeli. Berarti saya perlu nanggung nggak? Enggak. Enggak. Coba lihat ya. Kita bedakan. Kita bedakan sama 1B. 1B. Saya sama-sama posisi pembeli ya. 1B saya sama posisi pembeli. Pasti ada pembelian pada utang dagang. Karena saya belinya secara kredit ya. Oke. Sengaja pisahkan karena pasti tidak ada perbedaannya. Karena dia FOB shipping point. FOB shipping point siapa yang nanggung? Halo suaranya? Pembeli. Pembeli ya. Tanggal 1B saya posisinya sekarang sebagai apa? Pembeli. Pembeli. Berarti saya nanggung nggak? Nanggung. Nah, kalau kita membayar sesuatu untuk perusahaan kita, maka itu tergolong sebagai beban angkut. Dan kalau bayar beban angkut itu selalu ada kas secara tunai. Coba bedakan dulu. Saya beli barang 5 juta. Habis itu karena dia FOB shipping point, karena saya posisinya pembeli, kebetulan saya harus nanggung, maka saya harus bayar beban angkutnya pembeliannya 100.000. Soal yang mirip, cuma beda di kata destination sama shipping. Ada yang nggak ngerti? Biar saya bisa jelaskan ulang. Ulangi, Pak. Oke. Tunggu ya, saya tuliskan dulu syaratnya. Ya Pak, ulangi Pak. Acuy. Saya ulangi ya, sabar ya. Saya tuliskan dulu. Syarat 3/15 acuan. Kalau nomor 1A itu saya beli barang dagang ya dengan secara kredit. Pasti biasanya kita kerjakannya secara pembelian sama utang dagang. 1B saya juga beli barang dagang secara kredit. Itu pasti pembelian pada utang dagang. Tapi yang membedakan adalah belakangnya ini dikasih embel-embel FOB destination point sama FOB shipping point. Ya, kita tahu bahwa FOB destination point yang nanggung adalah penjual. Kalau FOB shipping point yang nanggung adalah pembeli. Sekarang saya tanya kembali ya. Saya posisi ABC. Kan tadi saya tanya A itu saya sebagai posisi apa? Kita lihatnya kita nggak lihat orang lain. Kita nggak lihat orang lain. Kalau kita lihat tanggal 1A itu kita adalah posisi pembeli. Ya, posisi kita adalah pembeli. Tapi di sini kasih taunya adalah FOB destination point. FOB destination point itu yang nanggung adalah penjual. Berarti saya perlu nanggung nggak? Yes, dia sama Krisensia. Boleh bersuara? Enggak, Pak. Enggak. Berarti kakaknya nggak ada beban angkut pembelian. Enggak, Pak. Nah, tapi kalau misalnya tanggal 1B, saya beli juga kan, saya posisinya pembeli kan, sama ya, betul ya. Nah, dia FOB shipping point, kalau FOB shipping point yang nanggung siapa? Pembeli ya? Pembeli. Nah, betul nggak? FOB shipping point yang nanggung siapa? Pembeli. Oh iya, pembeli. Nah, berarti saya perlu nanggung nggak ya, Eskil? Jangan marah-marah. Boleh, laptopnya jangan diketok. Enggak.
Ada tukang di rumah. Oh. Apa? Gimana nih Eskil? Boleh, Pak, kayaknya. Nggak tahu. Boleh, bukan boleh. Harus menanggung atau tidak menanggung aja? Harus menanggung. Menanggung. Kenapa? Karena dia FOB shipping point kan. Dan kebetulan kita sekarang adalah posisi membeli barang atau pembeli kan, betul nggak? Yes, Iya. Nah, makanya ada beban angkut pembelian dan kas. Pak, kenapa dia harus bayar cash? Iya, beban angkut selama ini selalu bayar cash untuk perusahaan dagang, tidak pernah dikreditkan. Tidak pernah dikreditkan. Oke, untuk nomor C. Fernando bantu saya, Her. Ya, Pak. Untuk 1C. Ini saya belinya barangnya tunai atau kredit? Tunai. Tunai. Maka kalau secara standar berarti dia pembelian pada kas, betul nggak? Ya. Oke, sabar lo. Saya tambah satu soal lo. Coba ya, tunggu ya, tunggu lo. Tambah satu soal. Oke, Der. Bantu saya, yang 1C. Tadi kita belinya pembelian pada kas lah ya, secara dasarnya, betul nggak, Her? Ya, betul. Karena kita beli barangnya pasti 5 juta. Sekarang, saya nanggung nggak, Her? Saya nanggung beban angkut nggak? Tanggung. Nanggung. Kenapa saya nanggung? Karena ini shipping point, bukan destination. Shipping point. Kalau shipping point itu yang nanggung siapa? Pembeli. Beli. Maka sekarang kan saya bayar kasnya tadi pertama 5 juta ya, Her ya. Oh, jadi 5.100.000. Iya, karena Bebannya- ditambah karena beban angkut pembelian harus 100.000, maka jadi 5.100.000. Oke. Nah, berarti tinggal ditambahin aja. Beli barang dagang. Tuh, yang D, lagi Her. Hah? Lagi. Yang D, yang baru tuh. Saya posisinya apa? Pembelian pada kas. Pembelian pada kas. Tuh, nominalnya? 5 juta. Udah. Apa nggak 5.100.000? Karena dia pakai destination point. Ini siapa yang nanggung? Penjual. Nah, dengarkan baik-baik. Apa bedanya 1C sama 1D, Pak? 1C itu adalah shipping point. Maka beban angkut kita bayarnya harus kita bayar karena kita posisinya pembeli. Tapi untuk 1D, karena kita untuk FOB destination point, maka kita nggak perlu nanggung biaya angkut gitu loh. Nah, kita lanjut dulu supaya nanti tidak terlalu lama. 1E. 1A dia mau bantu saya, kita minta. Edo. Do. Ya, Pak. Yang 1 Januari Do. Kalau kayak gitu, logikanya gimana, Do? Penjual kas. Kas? Oh, kita udah bayar, Jo. Udah bayar belum, tuh? Itu beli tunai ke beli kredit? Oh, beli kredit. Beli kredit. Berarti ada? Piutang dagang. Dagang. Pada penjualan kan harusnya, betul nggak? Iya. Iya. Nah, sekarang saya cuma mau tanya nih, kita nanggung biaya angkut atau enggak? Kita posisinya apa, Do? Posisinya penjual. Nah, FOB destination point siapa yang nanggung? Lihat ke atas, Do, yang warna kuning. FOB Penjual yang nanggung. Penjual yang nanggung. Berarti saya pun nanggung atau enggak? Penanggung. Nanggung. Berarti kalau nanggung, kita tulisan apa, Do? Beban angkut penjualan, jangan pembelian, dan kas. Piutang dagangnya berapa, Do? Piutang dagang 5 juta.
5 juta. Ini juga 5 juta. Itu beban angkutnya berapa? 100.000. 100. Satu lagi doh, bantu saya doh, baru saya alihkan ke orang lain. Yang F doh. Yang F. Kita belinya tulisan ada kredit dulu. Itu piutang dagang sama penjualan. Piutang dagang sama penjualan, tidak ada beban angkut. Tidak ada. Kenapa doh? Itu shipping point. Penanggungnya pembeli. Kalau sekarang kita posisinya apa? Penjualan. Iya, good. Oke, thank you doh. Kita minta Bapak Ebert. Bapak Ebert? Kenapa sih? Gak jadi lah. Ini tak nih? Iya, Pak. Apanya? Iya. Jadi tak nih? Iya, Pak. Iya. Tim ekonomi kan nih, bukan kali. Palsu, Pak, palsu. Penyusup. Dah, yuk. Yang G. Yang G. Kas pada penjualan. Kita nanggung nggak nih? Tadi shipping point apa dah yang nanggung? Memang kalau anak geografi saya maafkan, tidak apa-apa. Oh iya, tidak apa ya. Oh, enggak. Shipping point nanggung atau enggak? Enggak. Enggak, berarti cuman kas sama penjualan. Nominalnya? 5 juta. Marah-marah? Ada, Pak. Aku nih takut tak kedengaran. Ada suara itu. Maaf, aku lagi cuci baju. Allah. Oke, yang H. Yang H. Kas. Beban angkut pada penjualan. Angkut pada penjualan. Ini ya, selesai. Enggak, Bas. Ya kayak gitu ada. Fernando, gini aja. Kayak gini lah, benar. Memang kita menanggung beban angkut kan? Benar gak? Kita menanggung beban angkut. Kenapa? Karena dia FOB decision point-nya. FOB decision point yang menanggung adalah penjual. Kayak gini aja, Her. Akunnya bakal kayak gini. Yang sesuai Brian Ebert bilang. Ya salah deh. Yang salah ini. Gila, kalian salah. Jadi? Jual barang ke toko. Oh, enggak, betul. Salah lihat. Betul ya? Oke. Ya, saya maafkan karena kalian bukan tim ekonomi kan. Salah. Tim fisika gitu dong. Ekonomi enggak apa-apa. Apa? Kan bukan tim ekonomi, enggak apa-apa. Oh iya, kan saya udah bilang. Oh, maaf ya, Bapak. Kok nggak bisa ketik sih? Loh. Kok nggak bisa diketik? Parahnya. Beli baru. Ke sekolah, nggak perlu pusing saya. Itu tuh karena biasa keseringan ngolok orang gitu biasanya. Oh, bisa gitu ya. Sabar ya. Maafkan saya. Itu pengaruh tim ekonomi tidak terlalu kuat. Bisa seperti itu. Nah, kenapa nih bro? Nggak muncul ya tampilannya? Enggak dong. Kenapa nih Excelnya nih? Kayaknya karena udah mau istirahat sih Pak. Ya memang mau istirahat. Saya udah mau selesai juga kok. Dan mata saya udah pedih ya. Oke, saya bahas sedikit. Tadi kenapa salah? Harusnya kasnya ada juga di kredit. Jadi ada 2 kas. Kok gitu Pak? Gitu ya. Oh dia keluar. Dia bayar itu ya penjualan. Bayar beban. Aduh, kenapa kayak gini nih yang ini?
jelek benar ya komputer sekolahnya. Sekolah ini kurang bermodal benar nggak? Sekolah aku tuh, Pak. Lebih keras, Pak. SMA 1 Petrus. Pontianak, Jalan KS Tubun nomor 3. Nanti saya sharekan di YouTube, tenang. Komputer nge-lag pada saat online class. Yang tahu-tahu Plaza loh. Pusing nih pala nih. Oke. Komputernya pula yang bermasalah. Oke. Itu jawabannya adalah di debit. Di debit ada kas. Kas beban angkut pembelian. Penjualan, maaf. Penjualan. Sama kas lagi. Pak, kok begitu, Pak? Kok alasannya begitu? Nah, saya jelaskan alasannya. Pak, kenapa sampai 2 kali, Pak, beban angkutnya? Kenapa kasnya sampai 2 kali? Iya, kita memisahkan. Kita memisahkan supaya kita jelas. Kas yang pertama itu digunakan untuk penjualan. Ya, kas yang kedua di kredit itu digunakan untuk kredit. Pak, kenapa nggak digabungkan aja, Pak? Saya kurangi aja, Pak, gitu loh. Saya terimanya berkurang. Nggak bisa, nggak boleh. Karena kenapa? Satu, alasannya adalah kita nggak bakal tahu mana yang jadi kasnya penjualan, mana yang menjadi kasnya untuk beban angkut. Jadi seperti itu. Oke? Ada yang mau tanyakan? Bisa hidupkan kameranya semua? Kamera dihidupkan dulu untuk terakhir kalinya. Kita akan mengakhiri sesi hari ini nampaknya. Karena komputernya sudah bertanda ingin dimatikan. Keluar asap enggak, Pak, komputernya? Kita lagi meledak sih, saya moga akan terbakar. Besok saya libur. Oke, ada pertanyaan? Kamera dihidupkan, saya sharekan muka Anda supaya Anda bisa melihat muka Anda sendiri. Yang nggak buka, saya kick out langsung sekarang. Saya remove. Nilai plus yang saya dapat semua, saya hanguskan semua. Iya, Mai. Jangan terkeluar dari Google Meet. Hati-hati ya. Oke. Ada pertanyaan hari ini? Jadi kita hari ini membahas 3... wow. Jadi kita hari ini membahas 3 poin, yaitu pembelian dan penjualan secara tunai. Sekarang Anda catat nanti, jadi habis ini Anda catat. Itu tugas Anda. Hari ini cuma mencatat. Tidak ada ngapa-ngapain, tidak ada tugas. Dan beban angkut pembelian dan beban angkut penjualan.
Oke. Nah, saya pindah komputer Pak, nggak bisa buka. Oke, nggak apa-apa. Oke, suara saya masih kedengaran? Kalau bisa kedengaran, acungkan jempol dong. Oke, nampaknya komputer ini yang bermasalah. Oke. Jadi kita akhiri sesi hari ini ya. Hari ini kita akhiri sesinya. Ada yang mau tanya dulu sebelum saya closing hari ini? Tim geografi dan tim sosiologi perwakilan. Ada yang ingin bertanya? Fernando dan Brian Ebert. Makasih Bapak. Makasih Pak, nggak ada Pak. Sama-sama. Untuk hari ini ya, saya mohon maaf hari ini kita terlalu lama Google Meet-nya ya, karena ini awalan ya. Kita masih ada 2 poin lagi yang perlu kita bahas, yaitu retur pembelian sama retur penjualan. Nah, itu juga butuh sekian menit. Ya, kayak gini lah. Saya butuh sebanyak ini. Ada bahas 2 poin lagi, yaitu retur pembelian, retur penjualan, dan potongan pembelian, dan potongan penjualan. Saya sih mampu aja ngajar 4 jam. Kaliannya enggak nanti. Ya. Mungkin sebagian mampu, sebagian enggak mampu. Ya. Ini kalau menurut Pak Nadiem Karim, ya, ini sudah melebihi dari porsi normalnya manusia untuk belajar. Manusia itu ada pola pikirnya. Biasanya 30 menit dia akan menerimanya dengan baik. 30 menit kemudian, dia akan mulai terlena. Karena dia di rumah, dia bisa ngapain aja. Bisa sambil main game, bisa sambil makan, bisa sambil mandi, bisa sambil boker. 30 menit terakhir, dia akan ketiduran biasanya. Karena dia biasanya udah bosan main gamenya. Itu betul juga sih menurut saya. Tapi kalau di sekolah kenapa dia tidak bisa demikian? Ya sana satu, 30 menit pertama dia bisa fokus, 30 menit kemudian dia hanya punya 2 pilihan. Menatap gurunya, kedua tidur. Ya, kedua tidur. Itu menurut saya benar juga. Ya,